Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahral mubarak, syahral maghfirah, syahral syiyam, syahral rahmah. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa TVNU Pesanggerahan yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terus bersyukur kepada Allah atas curahan karunia dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak pernah bosan untuk terus mengucurkan nikmat-nikmatnya. Begitu pula harusnya kita untuk terus bersyukur di dalam setiap keadaan atas segala karunia dan nikmat Allah, karena syukur menjadi kunci Allah terus mengucurkan, menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua sampai akhir hayat kita. Bersolawat kepada Rasulullah, manusia pilihan Allah, manusia yang sangat dicintai Allah, manusia yang paling dicintai Allah, karena hanya beliaulah yang kelak mampu memberikan pertolongan kepada kita sebagai umatnya, agar kita terhindar daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa TVNU Pesanggerahan yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Ramadan adalah bulan pembakaran. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, banyak keistimewaan di dalamnya. Ramadan adalah bulan yang menjadi anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Ramadan, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjalankan puasa. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Allah menghendaki agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa TVNU Pesanggerahan yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
dengan puasa Allah punya tujuan yang sangat mulia, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab apa? Takwa ini satu-satunya bekal, satu-satunya modal ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah sudah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan puasa punya tujuan itu, punya tujuan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa. Kenapa demikian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, inna fil jannati thamaniyatu abwab, bahwasanya di surga itu ada 8 pintu. Wa fiha babun yusamma ar-rayyan, dan di dalamnya ada satu pintu yang dinamakan ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Pada pintu tersebut tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Artinya orang yang berpuasa sudah disiapkan khusus pintunya oleh Allah untuk masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Enggak ada nanti orang-orang yang selain ahli puasa masuk surga melalui pintu tersebut. Yang kedua, tergambar dalam hadis qudsi, Allah sudah menyatakan, as-sawmu li wa ana ajzi bih, bahwasanya puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku langsung yang akan membalasnya. Artinya apa? Allah hanya perintahkan kita untuk berpuasa, tidak perlu tahu balasan yang akan kita dapatkan yang dijanjikan sama Allah. Cukup kita menjalankan puasa, Allah langsung yang akan membalasnya. Makanya ibadah puasa itu disebut ibadatus sir, ya. Ibadah yang sangat rahasia. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah sholat, ya, kita sholat terlihat sama orang. Ibadah haji apalagi ya. Tapi ibadah puasa, orang nggak ada yang tahu kita berpuasa. Ketika kita misalnya di hadapan orang lain mengaku puasa, bisa saja kita nanti pas di rumah kita minum. Maka dari itu ibadah puasa memerlukan iman yang mantap. Karena apa? Karena kalau mau mendapatkan balasan yang Allah janjikan, balasan tak terhingga, maka betul-betul kita menjalankan ibadah puasa yang sesuai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dalam hadis yang kontroversi ya, naumu shaim ibadah ya, bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu merupakan sebuah ibadah. Tidurnya aja kita ibadah ya. Tapi bukan berarti kita tidur mulu, habis subuh, habis sahur, habis sahur subuh langsung tidur, bangun-bangun sholat zuhur, habis zuhur ya, zikiran sebentar, masuk lagi kamar, tidur lagi.
Habis gitu azan asar baru bangun, asar. Habis asar tidur lagi sampai maghrib, ya. Tapi bukan berarti seperti itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa, ya, di mana di kajian-kajian sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa puasa, bahwa di bulan Ramadan dilipat gandakan amal ibadah kita. Maka kita manfaatkan untuk terus berbuat berbagai macam kebaikan. Artinya dikatakan tidur ibadah agar kita menjaga puasa kita. Jangan sampai bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Maka ketika kita tidur dengan niat itu, insya Allah menjadi ibadah di hadapan Allah. Para pemirsa TPNU yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika Allah menjanjikan takwa bagi orang yang berpuasa, tentunya kita melihat puasa yang seperti apa yang diharapkan oleh Allah. Maka Imam Al-Ghazali membahas khusus tentang tingkatan orang yang berpuasa. Di dalam kitab Ihya-nya, Thalasu darajatin, ada 3 tingkatan minas shaim, daripada orang yang berpuasa. Ya. Yang pertama, darajatul umum, tingkatan umum, tingkatan orang awam, tingkatan puasanya orang awam. Seperti apa? Kaffal butun wal farja an qada'is syahwah, ya. Tingkatan puasa yang pertama, tingkatannya orang awam, menahan daripada lapar dan haus dan juga nafsu syahwat, tidak berhubungan dengan pasangan. Ini puasanya orang awam, ya. Sama dengan puasanya anak-anak. Nah, tapi khawatir juga kalau kita masih berada pada level ini, kita termasuk pada golongan yang disampaikan dalam hadis lain oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi enggak dapat pahala puasa kecuali cuma dapat lapar dan haus. Maka ada tingkatan yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Siapa? Yaitu shaumul khusus, ay darajatul khusus, tingkatan yang khusus. Bagaimana tingkatan yang khusus? Kaffas sam'a wal basara wal lisana wal yadda wal rijla wasairul jawarih anil atham. Itu bagaimana selain kita menahan daripada lapar dan haus dan juga hubungan intim dengan pasangan, juga bagaimana kita mampu menahan pendengaran, penglihatan, menahan lisan, menahan pendengaran untuk tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menahan pandangan kita, pandangan untuk tidak melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, juga menahan lisan untuk tidak berbicara keburukan-keburukan orang lain atau yang disebut dengan ghibah. Dan ini masih banyak terjadi di antara kita. Orang puasa tapi ternyata lisannya tidak puasa. Kebiasaan kita senang membicarakan kejelekan, keburukan orang lain. Gak terasa ternyata kebiasaan ini dapat menggugurkan, menghancurkan pahala puasa kita. Menjaga tangan, bagaimana tangan ini untuk tidak berbuat kezoliman, tidak memukul orang yang tidak bersalah. Menjaga kaki juga demikian, tidak gampang nendang orang, ya.
Semua anggota tubuh kita dijaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan puasa khusus. Nah, puasa khusus inilah ya, yang ada pada puasanya orang-orang soleh. Dan puasa inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV NU yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu puasa ini selain kita menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus, juga menahan untuk tidak berbuat maksiat seluruh anggota tubuh kita. Juga jangan sampai puasa ini kita rusak dengan niat yang lain. Apa itu? Ada niatan dengan puasa kita agar dilihat sama orang puasa kita, bahwa kita ahli puasa, atau disebut dengan riya. Sehingga dengan demikian puasa yang kita jalankan ini menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi percuma. Ada kalanya kita boleh mengaku berpuasa. Kapan? Ya ketika yang disampaikan oleh Rasulullah, innas as-siyamu junnah, as-siyamu junnah, fala yarfus fala yajhal. Bahwa puasa itu adalah tameng, fala yarfus, maka jangan berkata jorok, wala yajhal, dan jangan bertindak bodoh atau gegabah. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu. Kalau ada orang ya yang menghardik kita ya, mengajak kita berantem, aw syatamahu ya, atau mengejek kita, falyaqul inni shaim. Baru kita boleh berkata bahwa saya sedang berpuasa. Jadi itu juga pamungkas kita. Enggak boleh kita enggak ada orang yang ngapa-ngapain sama kita ngaku di depan orang saya berpuasa, saya sedang berpuasa. Enggak boleh, nanti muncul riyanya. Boleh kita mengatakan kita sedang berpuasa ketika ada orang menghardik kita, orang mencaci kita, ngajakin kita berantem, baru kita katakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Para pemirsa TV NU Pesanggerahan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah tingkatan khususil khusus ya, yaitu shaumul qalb, puasa hati, puasa ruhaniyah. Shaumul qalbi anil hadmid daniyah wal afkar ad-dunyawiyah ya. Jadi bagaimana kita puasa di sini memfokuskan kepada hati, bahwa hati kita harus selalu bergantung kepada Allah. Tidak ada pikiran-pikiran yang hina, apalagi berpikir tentang keduniaan. Ya. Orang yang berpuasa tingkat ini adalah para nabi, para rasul, yang apabila mereka sejenak saja melupakan Allah, maka dianggap batal bagi mereka. Ya paling tidak kita ada pada darajah yang kedua atau level yang kedua, bisa menjaga dari lapar, haus, tidak berhubungan suami istri, dan juga bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita bisa menjadi puasa level yang kedua sehingga kita tergolong orang yang bertakwa. Ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.